Shalom, selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekarang sebelum kita membaca dan merenungkan teks yang menjadi bahan renungan tata ibadah lingkungan yang kita jalankan di rumah kita masing-masing, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk kesempatan pada saat ini di mana kami boleh kembali hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kami bersyukur karena Engkau setia dalam menyapa dan hendak mengajar kami. Bapa, kami membuka telinga dan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Kami rindu untuk semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin mengerti rencana-rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami di dalam Allah Roh Kudus supaya kami boleh semakin mengerti firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, yang menjadi renungan dan bacaan kita pada saat ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai 18. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada sebuah cerita pengalaman singkat oleh pengkhotbah asal Skotlandia bernama Dr. Guthrie. Jadi selama musim kemarau di wilayahnya, ia pada sebuah ibadah pagi berdoa bersama jemaatnya meminta hujan kepada Tuhan. Kemudian ketika ia akan berangkat untuk kebaktian sore, ketika ia akan berangkat bersama anaknya yang bernama Mary menyerahkan payung kepada Dr. Guthrie. Kemudian tentu Dr. Guthrie bertanya, untuk apa kita memerlukan payung ini, nak? Katanya. Kemudian si Mary menjawab, putrinya menjawab, Papa, tadi pagi Papa berdoa untuk minta hujan. Apakah Papa tidak mengharapkan bahwa Tuhan akan memberikannya pada hari ini?
Ya, kemudian mereka membawa payung itu. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, pada sore harinya mereka sungguh berbahagia karena ternyata mereka pada sore hari itu akan menggunakan payung itu. Mereka dapat berteduh karena di sore hari itu bukan saja hujan yang turun, tetapi hujan badai. Artinya yang melebihi ekspektasi mereka diberikan oleh Tuhan atau Tuhan menjawab doa mereka. Terkadang Bapak Ibu saudara-saudari, kita dapat melupakan bahkan menyangkal faedah dari doa. Kita berdoa dengan tidak meniatkan atau tidak dengan sungguh-sungguh menyadari bahwa Bapa kita yang di sorga memberi perhatian kepadaku dan Ia memberi perhatian kepada doa-doaku. Sama seperti Pendeta Guthrie, kita berlaku sama. Bukan kita tidak mempercayai Allah, tetapi kita merasa telah cukup dewasa, telah cukup kuat dalam menghadapi segala sesuatunya sendiri. Aku udah berdoa tadi minta hujan, ya wes terserah Tuhan, mau turun hujan mau tidak, saya sudah mendoakannya. Kalau turun puji Tuhan, kalau tidak ya apa boleh buat. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, ini adalah sikap yang pragmatis. Meskipun kita berdoa dan itu baik, tetapi yang mau ditekankan di sini adalah hendaknya apa yang kita doakan itu sungguh-sungguh di dalam kesadaran bahwa Bapa memperhatikanku dan memperhatikan ucapan-ucapan ataupun doa-doaku. Itu sebabnya Bapak Ibu, karena kita sering merasa cukup kuat untuk menghadapi segala sesuatunya sendiri, cukup kuat untuk menghadapi kenyataan yang berat dalam hidup ini. Kita mungkin dasarnya dari Alkitab semua, tetapi karena kita merasa kuat untuk sendirian, kadang saat-saat doa kita kerap menjadi rutinitas yang kurang berarti dan tidak menghiburkan. Karena kita merasa cukup kuat, jadi saat-saat doa itu menjadi saat-saat yang kurang berarti bagi kita, kurang bermakna dan tidak menghiburkan. Padahal seharusnya doa menjadi saat-saat yang menenangkan, yang menghiburkan. Seperti tema kita, mencari ketenangan atau penghiburan di dalam doa. Bapak Ibu saudara-saudari, kita melihat contoh yang amat baik yang dari bacaan kita ini, yaitu Hana, istri dari Elkana. Hana memiliki banyak alasan untuk merasa kecil hati dan memiliki kepahitan dalam hidupnya. Ada cukup banyak alasannya. Dia tidak bisa melahirkan anak. Dia berbagi suami atau dimadu dengan wanita yang suka mengolok-olok dia. Dapat kita baca dalam ayat 1 dalam pasal 1 ayat 7. Suaminya yang penuh kasih pun tidak bisa memecahkan masalahnya. Dan bahkan imam besar pun, Imam Eli, salah memahami motifnya, maksud si Hana. Ketika ia berdoa dikira ia sedang mabuk. Tetapi Bapak Ibu perhatikanlah apa yang ditunjukkan oleh Hana. Bukannya membalas dendam, bukannya menganggap merasa pahit karena apa yang orang-orang lakukan kepadanya atau menjadi pesimistis. Tetapi ia tidak berhenti berharap. Hana terus berdoa. Dia mengadukan masalahnya secara jujur ke hadapan Allah. Demikian juga ia dengan kata-katanya kepada Imam Eli tadi, katanya, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama di dalam doaku. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, seandainya kita di posisi Hana, kita sudah berdoa sungguh-sungguh serius, kemudian ada orang yang nyinyir seperti Imam Eli ini salah menyangka. Masa kamu mabuk? Katanya jangan mabuk kau.
bagaimana perasaan kita? Pasti kita menganggap rendah dia. Tetapi Hana tidak demikian. Dia tetap gigih dalam berdoa dan percaya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, setiap kita mungkin menghadapi masa-masa kemandulan ketika tidak ada yang lahir, tanda kutip, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan, ataupun hubungan-hubungan kita. Sulit untuk berdoa dengan iman ketika kita merasa tidak begitu berhasil. Memang rasanya agak sulit Bapak Ibu. Dan kadang-kadang kita ya itu tadi, seperti kita merasa cukup kuat untuk menghadapi segala sesuatunya sendiri. Kita tidak meniatkan dan tidak menyadari bahwa Bapa sungguh-sungguh memberi perhatian kepadaku. Jadi kita pun suam-suam kuku dalam memandang doa kepada Tuhan. Tidak panas dan tidak dingin. Kita tidak menghargai saat-saat doa. Padahal Bapak Ibu, doa itu sungguh sangat berarti. Mari kita terlebih dahulu membuka Mazmur pasal 32 ayat 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Selama aku berdiam diri, tidak datang kepada Tuhan, tidak mengaku kepada Tuhan, tulang-tulangku menjadi lesu. Kemudian dilanjut ayat 6. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi atau malapetaka, bencana, penderitaan, kesusahan datang, itu tidak melandanya karena ia berdoa kepada Tuhan. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkaulah persembunyian bagiku, aku bisa datang kepadamu melalui doa. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, itu pengakuan pemazmur tentang bagaimana Tuhan sungguh-sungguh menjadi tempat persembunyiannya. Baiklah orang saleh berdoa, dan ketika banjir datang itu tidak akan melandanya. Ada sesuatu yang istimewa di dalam doa. Kita bisa semakin meyakini siapa Tuhan. Selain itu kita pun semakin dimurnikan apa motivasi kita. Kemudian juga kita dapat mencurahkan isi hati kita dan sebagainya. Selain itu, doa juga akan membuka jalan bagi Allah untuk berkarya. Mungkin tidak kita bahas pada saat ini, tapi jelas kita tahu bahwa nanti Hana tidak lama setelah peristiwa ini, dalam pasal berikutnya diberitahu bahwa ia kemudian mengandung seorang anak. Tuhan mendengar dan menerima nazarnya, dan itulah nanti anaknya adalah Nabi Samuel. Doa membuka jalan bagi Allah untuk berkarya. Bapak Ibu, sebelumnya Hana sudah lama berkecil hati sampai sakit secara fisik dan tidak sanggup untuk makan. Pada saat ini, setelah dia berdoa, dia pulang dalam keadaan sehat dan bahagia. Perubahan sikapnya bisa dihubungkan dengan 3 faktor yang dapat menjawab tema kita, mencari ketenangan di dalam doa. Bagaimana kita memperoleh ketenangan di dalam doa? Yaitu yang pertama, dia secara jujur berdoa kepada Allah. Jadi bagaimana kita mendapat ketenangan di dalam doa jikalau kita dengan jujur berdoa kepada Allah. Yang kedua,
Hana mendapat dorongan dari Imam Eli atau seorang perantara. Dia mendapat dorongan dari seorang perantara Allah dan umat. Yang ketiga, dia memutuskan untuk menyerahkan masalahnya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, di dalam doa semua hal ini dapat terjadi. Kita bisa memberitahu Allah bagaimana sebenarnya perasaan kita dan menyerahkan masalah-masalah kita kepadanya. Kita bisa jujur mengatakan perasaan kita. Bapak, aku mau bersuka cita, tetapi mengapa aku tidak merasakannya? Kita bisa menyampaikan hal itu kepadanya dan menyerahkan masalah itu kepadanya supaya ia dapat menolong kita. Serta sesuai karunia-Nya kita mendapat penguatan oleh Roh Kudus melalui ingatan akan firman Tuhan yang beresonansi di dalam hati kita. Kita bisa mengingat ketika berdoa akan firman-firman Tuhan karena Roh Kudus bekerja ketika kita berdoa sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, kiranya Tuhan menolong kita menyadari betapa berartinya saat berdoa. Kiranya kita sungguh-sungguh memberi penekanan dalam saat berdoa bahwa ini bukan sekedar rutinitas. Ini bukan sekedar laporan, tapi ini sungguh-sungguh berarti bagiku karena aku akan berbicara dengan Bapa yang peduli, yang mengasihi aku. Tidak mungkin kita akan asal-asalan atau menganggap menjadi suatu beban atau tidak datang dengan hormat kepada Tuhan jikalau kita memberi penekanan demikian. Tapi umumnya kita jarang memberi penekanan demikian. Itulah sebabnya kadang-kadang doa bukannya menenangkan tapi malah menjadi beban. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menyadari betapa berartinya saat berdoa itu, betapa besarnya karunia Tuhan ketika Ia mengizinkan kita untuk datang kepada Dia, menyampaikan pergumulan kita, menyampaikan kerinduan kita. Terpujilah Tuhan karena kasih-Nya. Amin. Selamat malam, selamat menikmati waktu keluarga. Juga selamat mempersiapkan hari kenaikan Tuhan Yesus esok hari. Tuhan memberkati.